Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang keragaman sosial budaya di Indonesia. Pertama, pengertian budaya. Budaya itu sendiri merupakan seluruh hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang dikembangkan dalam kehidupan masyarakat serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya itu sendiri mencakup segala sesuatu hal yang dipelajari dan dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial dalam usahanya menyesuaikan diri dengan lingkungan, memenuhi kebutuhan hidup, dan menciptakan keteraturan sosial. Nah, dengan kata lain, budaya merupakan cara hidup manusia yang mencakup nilai-nilai, kebiasaan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan lain yang diperoleh melalui proses belajar dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, budaya itu sendiri tidak hanya tampak dalam bentuk benda seperti pakaian, rumah adat, dan alat musik, tetapi juga dalam bentuk gagasan, perilaku, dan sistem nilai yang hidup di tengah masyarakat. Nah, kata budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yaitu bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal atau budi. Jadi, budaya sendiri berkaitan erat dengan penggunaan akal budi manusia dalam menciptakan kehidupan. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri, istilah yang sepadan adalah culture, berasal dari bahasa Latin yaitu color yang berarti mengolah atau memelihara. Awal dari kata ini juga digunakan untuk menggambarkan kegiatan mengolah tanah, tetapi kemudian berkembang menjadi makna mengolah kehidupan manusia. Maka, budaya dapat dimaknai sebagai hasil olah pikir manusia untuk mengatur kehidupan agar menjadi lebih baik dan seimbang. Selanjutnya, pengertian keberagaman budaya di Indonesia. Nah, keberagaman budaya di Indonesia ini merupakan perwujudan dari banyaknya perbedaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, budaya itu sendiri merupakan hasil dari cipta rasa dan karsa manusia tadi dalam kehidupan bermasyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, memiliki ratusan suku bangsa, dan disertai dengan berbagai bahasa daerah dan adat istiadat, maka terciptalah keberagaman budaya yang sangat kaya dan unik. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dengan kondisi geografis dan lingkungan alam yang berbeda-beda. Nah, perbedaan kondisi alam inilah yang turut mempengaruhi cara hidup dan kebiasaan masyarakat di setiap daerah. Misalnya, masyarakat yang hidup di pegunungan memiliki kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat kehidupan di pesisir pantai. Masyarakat pegunungan biasanya hidup dari hasil pertanian dan memiliki kebiasaan gotong royong yang kuat. Sedangkan masyarakat di pantai umumnya bekerja sebagai nelayan dan memiliki kebiasaan yang lebih terbuka terhadap pengaruh luar karena sering berinteraksi dengan pendatang dari berbagai daerah manapun. Selanjutnya, ada fungsi budaya atau kebudayaan. Nah, budaya atau kebudayaan itu tadi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Melalui adanya budaya, manusia dapat hidup teratur, berinteraksi dengan baik, dan mempertahankan identitas kelompoknya. Secara umum, fungsi budaya sendiri adalah sebagai pedoman, pengatur, dan pengikat dalam kehidupan bermasyarakat, agar tercipta ketertiban, keharmonisasian, dan keseimbangan hidup. Nah, berikut adalah fungsi budaya atau kebudayaan. Yang pertama, sebagai pedoman hidup masyarakat.
Budaya sendiri berfungsi sebagai acuan dalam meningkatkan laku, norma, dan adat istiadat yang terkandung dalam budaya, ya, membantu masyarakat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, pantas atau tidak pantas untuk dilakukan juga. Contohnya, dalam budaya Indonesia, nilai sopan santun mengajarkan untuk menghormati orang tua, berbicara dengan bahasa yang halus, dan bersikap ramah terhadap sesama. Yang kedua, sebagai pemersatu dan identitas bangsa, budaya sendiri menjadi ciri khas serta jati diri suatu masyarakat atau bangsa. Nah, meskipun Indonesia memiliki ribuan pulau, suku, dan budaya daerahnya, semua menyatu dalam satu kebudayaan nasional dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Contohnya saja, pakaian adat, bahasa daerah, dan kesenian yang menjadi identitas daerah sekaligus memperkaya budaya nasional Indonesia. Yang ketiga, sebagai sarana pendidikan dan pewarisan nilai, budaya berfungsi untuk mendidik generasi muda agar mengenal dan memahami nilai-nilai kehidupan yang baik. Nah, melalui tradisi, cerita rakyat, dan upacara kesenian, nilai, moral, etika, dan kearifan lokal bisa ditanamkan sejak dini. Contohnya saja dongeng atau pepatah-pepatah daerah yang mengajarkan kejujuran, kerja keras, dan gotong royong kepada anak-anak. Yang keempat, sebagai pengatur dan pengendali sosial, budaya mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan norma sosial yang berlaku, sehingga mencegah terjadinya konflik. Contohnya saja, dalam masyarakat adat, pelanggaran terhadap norma seperti tidak menghormati orang tua tidak dapat dikenali sanksi sosial seperti dikucilkan atau ditegur oleh ketua adat. Yang kelima, sebagai sumber inspirasi, kreativitas, dan inovatif. Budaya mendorong manusia untuk berkreasi dan berinovasi, baik dalam seni, teknologi, maupun ilmu pengetahuan. Kesenian daerah, pakaian adat, dan arsitektur tradisional seringkali menjadi inspirasi bagi karya modern tanpa menghilangkan nilai tradisi. Contohnya saja, batik tradisional yang digunakan dalam desain modern, arsitektur rumah, adat, yang menjadi inspirasi bangunan masa kini. Yang keenam, sebagai pembentuk kepribadian dan jati diri. Budaya membentuk karakter dan kepribadian seseorang sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakatnya. Seseorang yang tumbuh dalam budaya gotong royong cenderung memiliki sifat yang peduli, suka membantu, dan menghargai kerjasama. Contohnya saja, nilai-nilai kejujuran, sopan santun, dan tanggung jawab yang diajarkan melalui budaya dapat membentuk karakter bangsa Indonesia yang ramah dan santun. Yang ketujuh, sebagai alat adaptasi dengan lingkungan. Budaya sendiri dapat membantu manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan alam tempat mereka hidup. Nah, melalui pengalaman dan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun ini, masyarakat mampu menyesuaikan cara hidupnya dengan kondisi alam. Contohnya, masyarakat pesisir mengembangkan budaya maritim seperti membuat perahu dan mencari ikan, sedangkan masyarakat pegunungan mengembangkan sistem pertanian terasering. Yang kedelapan, sebagai sarana komunikasi dan integrasi sosial, bahasa, simbol, dan kebiasaan dalam budaya itu berfungsi sebagai alat komunikasi antar anggota masyarakat. Budaya menciptakan rasa kebersamaan, solidaritas, dan saling pengertian. Contohnya, dalam upacara adat dan festival budaya, mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang, sehingga memperkuat rasa persaudaraan. Yang terakhir, kesembilan, sebagai warisan dan pemersatu antar generasi. Budaya berfungsi sebagai menyambungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Melalui budaya, nilai-nilai luhur dari nenek moyang tidak hilang, tetapi terus dan berkembang mengikuti zaman. Contohnya saja, tradisi upacara adat
atau tarian daerah yang tetap dilestarikan, sehingga kini menjadi simbol kontinuitas budaya Indonesia. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman budaya. Yang pertama, letak geografis Indonesia. Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut. Kondisi ini menyebabkan masyarakat berkembang secara relatif terpisah karena melahirkan budaya yang khas di setiap daerahnya. Yang kedua, perbedaan kondisi alam. Di setiap daerah memiliki lingkungan yang berbeda, contohnya pegunungan, pantai, hutan, dan dataran rendah. Lingkungan ini mempengaruhi mata pencarian mereka, bentuk rumahnya, pakaian, serta tradisi masyarakat setempat. Yang ketiga, pengaruh budaya asing. Sejak dulu Indonesia itu menjadi jalur perdagangan internasional. Pedagang dari India, Cina, Arab, Saudi, dan negara-negara Eropa membawa pengaruh budayanya. Kemudian berpadu dan dipadukan dengan budaya-budaya lokal. Selanjutnya, perbedaan agama dan kepercayaan. Masyarakat Indonesia sendiri menganut agama, kepercayaan, dan agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Nah, dari perbedaan ini memperkaya tradisi dan upacara adat. Yang kelima, sejarah dan perkembangan masyarakat. Setiap daerah memiliki sejarah yang berbeda, seperti kerajaan, peperangan, dan hubungan dagang, yang membentuk budaya khas dari daerah masing-masing. Nah, kita sekarang berada pada jenis-jenis keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, ada suku bangsa. Suku bangsa sendiri terdiri dari beberapa sebab, ada pengertian, ada contoh-contoh, ada ciri-ciri, dan peran suku bangsa. Yang pertama, pengertian suku bangsa. Suku bangsa sendiri merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal-usul, bahasa, adat istiadat, dan kebudayaan. Nah, di setiap suku bangsa itu memiliki identitas yang khas, sehingga dapat dibedakan dengan suku bangsa lainnya. Di Indonesia sendiri memiliki sekitar lebih dari 1.300 suku bangsa. Nah, dari jumlah yang sangat besar ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang multikultural dengan kebudayaan yang sangat kaya. Selanjutnya ada contoh-contoh suku bangsa di Indonesia. Dari Pulau Sumatera, ada suku Aceh, suku Melayu, suku Batak, dan dari Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, dan dari Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Bugis. Dari Pulau Sulawesi ada suku Minahasa, suku Toraja, suku Makassar. Dan dari daerah Papua ada suku Dani, suku Asmat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada ciri-ciri suku bangsa. Yang pertama, memiliki bahasa daerah sendiri. Yang kedua, memiliki adat istiadat. Yang ketiga, memiliki pakaian adat. Yang keempat, rumah adat. Yang ketiga, memiliki tarian dan musik tradisional. Yang keenam, nilai dan norma. Memiliki nilai dan norma yang khas. Selanjutnya, peran suku bangsa. Peran suku bangsa sendiri yang pertama, menjaga tradisi leluhur. Yang kedua, membentuk identitas daerah. Yang ketiga, melestarikan seni budaya. Yang keempat, memperkaya kebudayaan nasional. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Setelah suku bangsa, kita beralih pada bahasa daerah. Apa itu bahasa daerah? Bahasa daerah itu adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat di suatu wilayah tertentu sebagai alat komunikasi sehari-hari. Bahasa daerah sendiri tumbuh dan berkembang bersama kehidupan masyarakat setempat serta menjadi bagian penting dari identitas budaya tersebut. Di Indonesia, bahasa daerah sangat beragam.
Setiap suku bangsa umumnya memiliki bahasa daerah sendiri yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahasa daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta cerita rakyat, pantun, peribahasa, lagu daerah, dan pengetahuan tradisional. Bahasa daerah sendiri memiliki kedudukan yang sangat penting karena yang pertama, menjadi identitas suatu suku bangsa. Yang kedua, menunjukkan kekayaan budaya daerah. Yang ketiga, menjadi alat komunikasi. Yang keempat, sebagai sarana pelestarian tradisi. Dan yang terakhir, menjadi sumber kosakata yang memperkaya bahasa Indonesia. Selanjutnya ada fungsi bahasa daerah. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Yang kedua, sebagai identitas budaya. Yang ketiga, sebagai sarana pewarisan budaya. Yang keempat, sebagai media kesenian. Dan yang terakhir, sebagai pelengkap bahasa nasional. Selanjutnya ada contoh-contoh penggunaan bahasa daerah. Oh, maaf. Selanjutnya ada contoh bahasa daerah yang ada di Indonesia, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Bali, bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Bugis, bahasa Banjar, bahasa Sasak, bahasa Ambon, bahasa Dani, dan bahasa Asmat. Nah, di setiap bahasa tersebut memiliki logat, kosakata, dan ungkapan yang khas yang mencerminkan cara berpikir masyarakatnya. Selanjutnya, ada contoh penggunaan bahasa daerah, seperti di Jawa, misalnya Sugeng Enjing, yang artinya selamat pagi, atau di bahasa Sunda, seperti Kumaha Damang, artinya apa kabar. Selanjutnya, cara pelestarian bahasa Indonesia, yang, bahasa daerah maksud saya. Yang pertama, menggunakan bahasa daerah di rumah, seperti berkomunikasi dengan orang tua, dengan tetangga, ataupun dengan orang lain. Yang kedua, belajar membaca dan menulis bahasa daerah. Yang ketiga, menyanyikan lagu daerah. Yang keempat, membaca cerita rakyat. Yang kelima, mengikuti ajaran muatan lokal. Dan yang terakhir, mengajarkan bahasa daerah kepada generasi muda. Selanjutnya ada rumah adat. Rumah adat sendiri itu rumah tradisional yang dibangun berdasarkan aturan, nilai, dan kebiasaan masyarakat tertentu. Nah, rumah adat sendiri mencerminkan identitas budaya suatu daerah serta menunjukkan hubungan manusia dengan lingkungan alam, keluarga, dan kehidupan sosial. Di setiap rumah adat pasti memiliki bentuk, bahan bangunan, tata ruang, dan ornamen yang khas. Nah, perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi alam, kepercayaan, serta filosofi hidup masyarakat setempat. Dari sebagian besar rumah adat di Indonesia dirancang sesuai dengan kondisi alam. Misalnya di daerah rawa dan sungai, rumah panggung dibuat agar aman dari banjir dan binatang liar. Di daerah pegunungan yang dingin, rumah dibangun dengan bentuk agar dapat menjaga kehangatan. Bahan bangunan biasanya berasal dari alam sekitar, seperti kayu, bambu, rotan, dan daun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Selanjutnya, fungsi rumah adat. Yang pertama, sebagai tempat tinggal keluarga. Yang kedua, sebagai tempat pelaksanaan upacara adat. Yang ketiga, sebagai tempat musyawarah. Yang keempat, merupakan simbol status sosial. Yang kelima, sebagai lambang identitas budaya daerah. Nah, contoh-contoh rumah adat di Indonesia seperti rumah Gadang yang ada di Sumatera Barat, rumah Aceh yang ada di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, rumah Joglo yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, rumah Kebaya yang ada di Provinsi DKI Jakarta,
Rumah Tongkonan yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang terakhir Rumah Honai yang ada di Provinsi Papua. Nah, nilai yang terkandung dalam rumah adat tersebut ada 5. Yang pertama, gotong royong dalam pembangunan. Yang kedua, kebersamaan keluarga. Yang ketiga, penyesuaian dengan lingkungan. Yang keempat, menghormati kepada leluhur. Yang kelima, menjadi kearifan lokal. Nah, dari rumah adat kita beralih pada tarian tradisional. Pengertian tarian sendiri merupakan seni gerak tubuh yang lahir dan dikembangkan di suatu daerah. Pengertian tarian daerah atau tarian tradisional yaitu merupakan seni gerak tubuh yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu serta diwariskan dari generasi ke generasi. Tarian daerah sendiri biasanya diiringi dengan musik daerah, menggunakan pakaian khas, dan memiliki gerakan serta makna sesuai dengan nilai budaya masyarakat setempat. Nah, tarian daerah sendiri merupakan salah satu bentuk apresiasi seni yang menggambarkan perasaan, harapan, sejarah, dan pandangan hidup masyarakat. Gerakan tarian tersebut tidak dibuat secara sembarangan, melainkan memiliki pola atau simbol-simbol tertentu. Ada yang gerakannya melambangkan rasa syukur, kegembiraan, semangat juang, penghormatan kepada tamu, bahkan berdoa kepada Tuhan. Nah, pada tarian daerah itu memiliki banyak sekali fungsi. Selain sebagai hiburan, tarian juga digunakan dalam upacara adat, penyambutan tamu kehormatan, peringatan hari besar, dan pertunjukan budaya. Dalam dunia pendidikan, tarian tradisional menjadi sarana untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap budaya bangsa. Belajar menari juga melatih kedisiplinan, konsentrasi, kerjasama, dan rasa kepercayaan diri. Penari juga harus menghafal, mengikuti irama, dan menjaga kekompakan dengan anggota kelompoknya. Nah, oleh karena itu, tari tradisional atau tari daerah tidak hanya memberikan keindahan saja, tetapi juga membentuk karakter yang positif. Nah, contoh-contoh dari tari tradisional atau tari daerah di Indonesia seperti tari Saman di Aceh, tari Jaipong dari DKI Jakarta, tari Kecak dari Bali, tari Remo dari Jawa Timur, tari Cendrawasih, tari Pendet, tari Merak dari Jawa Barat, dan tari Andun dari Bengkulu. Nah, selanjutnya kita membicarakan tentang sikap toleransi. Dari banyaknya budaya yang ada di Indonesia, pasti di daerah tempat tinggal tidak hanya terdapat satu budaya saja atau satu etnis saja, tapi bisa berbagai. Nah, dari perbedaan tersebut timbullah sikap toleransi. Nah, pengertian toleransi sendiri yaitu sifat atau sikap menghargai, membiarkan, dan memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan perilaku yang berbeda dengan pendirian yang sendiri. Jadi sikap toleransi itu menjadi salah satu kunci dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya kita membahas tentang pentingnya sikap toleransi dalam keberagaman sosial budaya.
Yang pertama, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia sendiri terdiri atas ribuan pulau dan ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan tanpa toleransi, perbedaan ini akan menjadi sumber perpecahan. Dengan toleransi, masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Yang kedua, menciptakan kehidupan yang harmonis. Jadi ketika masyarakat saling menghormati dan saling menghargai perbedaan, kehidupan akan terasa lebih nyaman, aman, dan tentram. Hubungan antar warga juga menjadi lebih baik dan penuh rasa kekeluargaan. Yang ketiga, mengurangi konflik dan perselisihan. Banyaknya konflik yang terjadi, yaitu karena kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan. Sikap toleransi membantu masyarakat menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan saling menghormati. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan, yaitu walaupun berbeda-beda suku, agama, dan budaya, semua warga negara Indonesia adalah saudara sebangsa dan setanah air. Toleransi memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Yang terakhir, mendukung pembangunan bangsa. Nah, masyarakat yang hidup rukun akan lebih mudah bekerja dalam kegiatan pembangunan sehingga tujuan bersama dapat tercapai lebih baik. Selanjutnya, bentuk-bentuk sikap toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Yang pertama, toleransi terhadap perbedaan suku bangsa, seperti menghormati adat istiadat suku lain, tidak mengejek logat atau bahasa teman, mau berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, dan menghargai berbagai tradisi daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua, toleransi terhadap perbedaan agama, seperti menghormati teman yang beribadah, tidak mengganggu kegiatan keagamaan orang lain, memberikan kesempatan kepada teman untuk menjalankan ibadahnya, mengucapkan selamat pada hari raya besar keagamaan, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, toleransi terhadap perbedaan bahasa daerah, seperti menghargai teman menggunakan logat atau bahasa daerahnya, tidak mentertawakan cara berbicara seseorang, selanjutnya bersedia belajar mengenal bahasa daerah lain, menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi dengan teman agar saling memahami. Selanjutnya, toleransi terhadap perbedaan adat dan istiadat, seperti menghormati upacara adat yang akan dilaksanakan oleh masyarakat lain, tidak merendahkan budaya daerah tertentu, menunjukkan rasa ingin tahu terhadap kebudayaan daerah lain, serta ikut menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Yang terakhir, toleransi terhadap perbedaan pendapat, seperti mendengarkan pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendaknya sendiri, menghargai hasil musyawarah, dan menyampaikan pendapat dengan sopan dan santun. Contoh-contoh sikap toleransi di sekolah, seperti berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, agama, ras, atau daerah asalnya. Selanjutnya, tidak melakukan perundungan atau bullying. Ini yang sekarang marak terjadi pada siswa-siswa karena hanya satu hal, yaitu berbeda dengannya. Jadi karena perbedaan ini banyak bullying yang terjadi. Selanjutnya, menghargai pendapat teman saat diskusi kelompok. Lalu, membantu teman yang mengalami kesulitan, memberikan
kesempatan kepada teman untuk berbicara, tidak saling mengejek, dapat bekerja sama dalam kegiatan kelas, dan menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah. Nah, dengan diterapkannya toleransi di sekolah, maka suasana belajar menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya, contoh sikap toleransi di lingkungan masyarakat, seperti mengikuti kegiatan gotong royong, eh, menghormati tetangga yang berbeda agama, membantu warga yang terkena musibah, menjaga ketertiban saat ada kegiatan adat atau keagamaan, menghargai perbedaan dan kebiasaan masyarakat lain, tidak menyebarkan kebencian atau rasisme terhadap kelompok tertentu, dan selanjutnya menjaga kerukunan antar warga. Dari sikap toleransi yang diterapkan, maka konsistensi akan memperkuat persaudaraan dan kebersamaan dalam masyarakat. Selanjutnya, manfaat sikap toleransi. Yang pertama bagi individu, yaitu dapat memiliki banyak teman. Yang kedua, dapat disukai dan dihormati orang lain. Yang ketiga, menjadi pribadi yang bijaksana dan terbuka. Yang keempat, meningkatkan kemampuan bekerja sama. Yang kelima, menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Bagi masyarakat, terciptanya kehidupan yang damai dan harmonis, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi konflik sosial, meningkatkan kerjasama antar warga, dan mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. Bagi bangsa dan negara sendiri, dapat memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, menjaga keberagaman sebagai kekayaan bangsa, meningkatkan citra bangsa yang damai dan berbudaya, mendukung pembangunan nasional, dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Berikutnya, kita akan membahas tentang akibat tidak memiliki sikap toleransi. Jika masyarakat Indonesia tidak memiliki sikap toleransi, maka berbagai masalah akan timbul. Salah satunya seperti terjadinya pertengkaran atau konflik, munculnya sikap diskriminasi yang sekarang banyak sekali terjadi. Selanjutnya, perpecahan antar warga, hilangnya rasa persaudaraan, turunnya kerjasama dalam masyarakat, terganggunya keamanan dan ketertiban, lemahnya persatuan bangsa. Nah, oleh karena itu, sikap toleransi harus ditanamkan sejak usia dini melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, cara menumbuhkan sikap toleransi. Ada beberapa cara seperti mengenal dan mempelajari keberagaman budaya Indonesia. Yang kedua, menghargai perbedaan yang ada. Yang ketiga, bergaul dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, mendengarkan pendapat orang lain dengan baik. Yang kelima, bersikap sopan dan santun kepada orang lain. Yang keenam, menghindari prasangka buruk terhadap orang lain. Yang ketujuh, mengembangkan rasa empati dan kepedulian sosial. Yang kedelapan, menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai pihak. Dan yang kesembilan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah materi dari keberagaman sosial budaya yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.